Siliwangi. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Hari ini saya akan diskusi santai nih dengan narasumber yang lebih tahu bagaimana kondisi dan pandangan masyarakat di lingkungan tentang kewarganegaraan ya. Sebelum kita mulai, mungkin bisa ibu-ibu ceritakan sedikit tentang diri ibu-ibu masing-masing nih secara singkatnya. Dan sudah berapa lama nih mengabdi di lingkungan ini dan ibu menjadi dan di dunia pendidikan di sini. Silakan ibu. Oh ya, perkenalkan nama saya Dewi Marlia. Saya di desa sebagai Bamus Desa dan di lingkungan pun sebagai DKE atau Ibu PKK, kader juga ya seperti itu. Banyak ya profesi. Lumayan. Seharian cuma ibu rumah tangga yang berjualan di warung kecil aja gitu. Dan yang satu lagi ibu. Perkenalkan, nama saya Riana Fendi. Saya sebagai guru. Sebagai tokoh masyarakat juga ya. Iya. Langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama nih, bagaimana menurut pengamatan ibu-ibu pribadi nih tentang gambaran umum atau kondisi lingkungan di sini dari sisi kebersamaannya yang dilihat dari kehidupan sehari-harinya nih tetangga-tetangganya? Alhamdulillah. Kalau di sini itu ya tetangganya baik-baik, alhamdulillah. Kita selalu bersama, gotong royong, dan juga kalau ada apa-apa itu selalu gotong royong lah, Nggak hare-hare lah, nggak kamu aku enggak. Di sini mah kompak selalu, apalagi saat misalkan hajatan, muludan kayak gitu ya, keagamaan kayak gitu. Yang meninggal. Ya itu suka gotong royong sama-sama dari sini seribu jadi terwujudlah acara itu. dan saling membantu ya, Saling di sini, insya Allah. Nah, berarti kegiatannya kan aktif nih terhadap kegiatan sosialnya. Nah, bagaimana dengan pertemuan warga, dengan misalnya pertemuan warganya di sini, rapat-rapat, terus tentang keamanan ya, musyawarah gitu di sini. Kalau di sini musyawarahnya biasanya itu setiap sebulan sekali kayak mingguan gitu di desa. Biasanya masyarakat juga suka diajak ya seperti itu, tapi kadang hadir kadang enggak. Paling tidak ada yang hadir itu mewakili seperti RT-nya, RW kayak gitu, ada setiap sebulan sekali namanya mingguan. Kalau setiap Jumatnya paling pas Jumsih gitu, di situ ada kebersamaannya. Nih, menurut ibu-ibu nih, apakah ada masalah besar yang diamati di lingkungan ini yang berhubungan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, misalnya tentang isu toleransi, terus tentang hoaks, terus sikap tidak peduli, terus kurangnya ketaatan terhadap aturan-aturan lingkungan pemerintah desa ini? Ya, kalau kayak gitu pasti ada aja, cuman tidak terlalu menonjol gitu. Kalau perbedaan itu kan setiap daerah pasti ada ya, nggak semua harus sama lurus kayak gitu kan, pasti ada aja, ada yang kesini, cuman pemerintahan kitanya itu bisa lah untuk menutupi dan juga untuk mengatasi semua itu, jadi aman. Jadi kalau ada yang seperti itu biasanya ada teguran ya dari Pak RT. Kita laporan misalnya Pak ini ada yang punya tempat berisik, kita laporan ke RT, di RT yang tegur. Oh, jadi sistem pemerintahannya udah mulai rapih ya. Nih, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara nih, menurut ibu-ibu, apakah sebagian masyarakat di sini sudah memenuhi hak-hak mereka seperti hak memilih, hak mendapat pelayanan, baik pelayanan di desa atau di kesehatan, terus dan kewajiban mereka seperti membayar pajak dan menjaga ketertiban, apakah sudah? Oh, alhamdulillah ya. Kalau di Buat tempat di desa. Iya. Kalau di tempat kita, alhamdulillah semuanya hak-haknya itu udah dikasihkan, seperti misalkan yang tidak mampu dapat BLT, PKH, PPMT, kayak gitu udah sampai ke sasaran-sasarannya yang tepat oleh pemerintahan desa. Dan kebetulan
warganya pun ikut mengembalikan seperti ikut jumsi gitu ya. Terus ya gotong royong apa kalau misalkan ada warga yang kena musibah kayak gitu. Tapi alhamdulillah semuanya baguslah, dikemas dengan bagus gitu. Nggak memenuhi pembayaran pajak. Pajak, Pajak sama pelaku. Alhamdulillah kalau desa kita itu peringkatnya biasanya ke 1, ke 2. Wes, planet ya. Ya, Wah. supaya suka dapat hadiah, ada TV Wah, biasanya. hebat. Perlu dicontoh. Perlu dicontoh sekali. Alhamdulillah itu bagus Bapak pajak. Warganya kita kompak. Warganya bagus, bagus. bayarnya juga. Iya. Ini selanjutnya nih, bagaimana pandangan ibu-ibu tentang kesadaran masyarakat kita dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama tentang membuang sampah. Nah, lingkungannya kan sudah bersih ya, udah kompak, terus pemerintahannya sudah bagus. Nah, kalau membuang sampahnya bagaimana? Kalau di kita itu sekarang ada jadwalnya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, sama Sabtu ya. Biasanya seminggu 3 kali itu diambil dari warga sampahnya. Oh, jadi bukan warga yang Enggak. ke depan gitu? Ya biasa ada juga warga yang ke depan nyimpan, kan sana udah ada baknya ya. Tinggal ntar diambil sama petugasnya setiap seminggu 3 kali gitu. Tapi kalau misalkan ada yang deket mah bisa diambil sekalian lewat kayak gitu, atau sekalian itu simpan di tempat juga, nggak berantakan lah, nggak kayak Kita tempat mulai lain. tertata sampah. Soalnya udah masuk program juga. Nah, kalau tentang semangat gotong royongnya, apakah di lingkungan desa ini warganya aktif berpartisipasi? Dan menurut ibu-ibu seberapa penting sih semangat gotong royong itu? Alhamdulillah kalau gotong royong, kata aku juga dari tadi ya udah dibilang seperti ada musibah aja kemarin misalkan kayak longsor lah contohnya di tempat kita. Alhamdulillah dari setiap warga itu walaupun tidak gede tapi pada nyumbang, terus nggak pakai materi, pakai tenaga, semuanya itu ikutlah gotong royong dan apa ya, membangun kembali warga yang kena musibah kayak gitu. Terus masalahnya Iya, tentang berpartisipasinya. Oh, iya, itu seberapa penting semangatnya gitu? nah itu Semangat penting gotong royong. banget karena kalau tidak gotong royong pasti akan berat kalau sama satu orang Nggak bakalan ya. maju ya, Bu, ya? Ya, nggak bakalan cepat selesai juga. Jadi penting banget yang namanya itu gotong royong dan musyawarah. Bahkan sebentar lagi ini Agustus ya Bu. Ah, Kompak bentar lagi. sekali. Ada lomba, nanti ada bang. Iya. Semua warga pada ikut. Tidak harus diajak pun nanti pada Pasti langsung berpartisipasi ya. Nah, sedari semua masalah yang ibu-ibu sebutkan tadi ya, kan tetap ada kekurangannya gitu ya. Nah, Pasti. ada sih, apakah ada dampak yang paling besar yang ibu rasakan terhadap kehidupan sehari masyarakat di sini? Dari kekurangannya gitu, Ya. ada dampaknya nggak? Ada aja pasti, misalkan kayak apa ya, kurangnya komunikasi antar tetangga itu kan juga kekurangan ya. Jadi informasinya tidak merata ya, informasi tidak merata ya, jadinya Miskomunikasi Iya. biasanya seperti itu ada aja pasti. Nah, cepat terselesai. Ya, gak terlalu gede lah itu. Nah, menurut ibu nih, siapa saja yang paling bertanggung jawab atau paling bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah ini? Semua orang Tanggung jawab. harus bertanggung jawab, semua orang. Ya, Iya. Warganya, RT-nya, iya, RW-nya, iya, kelurahan harusnya semuanya semuanya. bertanggung jawab. Terus, apakah di lingkungan ini sudah ada program atau kegiatan yang berjalan untuk mengatasi masalah tadi ya, selain yang tadi sampah gitu? Apakah ada program yang lain, kan ada edukasi ke warganya, terus ada penyuluhan gitu? Iya. Biasanya jadi selain ada program sampah juga kan kalau di tempat kita tuh ada posyandu setiap sebulan sekali. Itu ada nanti ada kelas balita, ada kelas lansia, ada kelas remaja kan. Itu penting banget soalnya apa? Kita harus menyampaikan pentingnya mendidik dan membesarkan anak itu kayak gimana. Itu ada programnya dan edukasinya setiap 1 bulan sekali. Hebat ya desa ini memang. Nih, apakah di lingkungan ini program semua itu berhasil gitu ya? Alhamdulillah. Berapa dari persennya berapa persen gitu Bu? Kalau dari persen mungkin enggak 100% ya, nggak mungkin ya. Pasti ada Pasti ada kekurangan. kekurangan dan kendala. Ya minimal
gitu ya. diusahakan lah. Masih proses. Diusahakan selalu yang terbaik lah. Ya. Nih sebagai penutup, apa harapan terbesar ibu-ibu untuk lingkungan desa ini ke depannya, terutama untuk generasi mudanya nih berkaitan dengan keluarga negaraan? Sebagai penutup, Menurut aku mah harapan ke depan. harapan dia bisa lebih baik lagi, Yang terus muda. anak-anak remajanya itu pemudanya bisa apa ya, lebih ke hal yang positif seperti pengajian kayak gitu ya, soalnya di sini itu rawan banget tawuran gitu ya. Nah kalau bisa itu dikurangi, kalau bisa kalian kurangi, dihilangkan, diganti dengan ya pengajian, terus pencak silat kan kita di sini kan kayak itu kan di sini kan terkenalnya pencak silat ya. Nah itu aja gimana kalau kebudayaan sama pengajian kayak gitu, yang positif lah, gotong Royongnya makin royong, ditingkatkan, Karang semangatnya. Tarunanya jadi aktif lagi, Pokoknya yang terbaik. tapi yang bagus-bagus. Sehingga anak muda zaman sekarang itu nggak terkenal dengan negatifnya aja gitu. Iya, kan biasanya anak muda sekarang kan jarang terlibat ya. Ya. Pasti harus yang tua terus, tapi kan kedepannya kita harus yang muda yang Nah, lebih maju. yang dirangkul ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dewi, Ibu Rian. Terima kasih banyak sekali atas waktu, cerita dan pandangan-pandangannya yang sangat berharga dan buat tugas saya gitu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi, Bu Rian. Saya juga terima kasih, kurang lebihnya minta maaf karena Sama-sama. tidak semua benar sempurna. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dewi selaku Ibu Bumdes dari Desa Babakan Sari, Leren Purwakarta, dan Ibu Rian sebagai tokoh masyarakat dan juga guru, dapat disimpulkan bahwa di desa tersebut, di lingkungan tersebut gitu, kesadaran hak-hak dan kewajibannya sudah baik, terus rasa empatinya juga baik, rasa gotong royong, menyadari aturan-aturannya juga sudah baik, dan desa tersebut sudah mempunyai program atau solusi yang berjalan, dan program tersebut pun sudah cukup berhasil lah. Menurut mereka sudah 80% sudah berhasil mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam meningkatkan kesadaran hak-hak dan kewajiban warga, menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan, terutama bagi generasi muda, dan penegasan yang lebih konsisten. Jadi jangan pas awalnya aja tapi kesananya sepi lagi gitu maksudnya. Terus secara keseluruhan, para narasumber juga berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang lebih peduli terhadap lingkungan dan aktif dalam membangun komunitas yang lebih baik lagi, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan persatuan. Demikian kesimpulan dari wawancara tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.